Lihatlah kisah Nick Vujicic, lahir tanpa lengan dan kaki. Bayangkan berapa kali dia merasa hidupnya tak ada tujuannya. Betapa sering dia berpikir untuk menyerah, merasa terasing dan tak berarti. Namun hari ini, dia menjadi salah satu sumber inspirasi terbesar dalam hal iman di dunia ini. Karena Tuhan tidak membutuhkan keadaan yang sempurna, Dia hanya membutuhkan hati yang siap. Dan hatimu masih berdetak, masih bermimpi, masih memegang api harapan. Mungkin kecil, mungkin lemah. Tetapi itu cukup bagi Tuhan untuk memulai sesuatu yang besar dalam hidupmu. Hari ini saya ingin menantangmu untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Selama 21 hari ke depan, tulislah setiap hari. Bahkan jika itu hanya satu kalimat, tuliskan apa yang kamu percaya Tuhan masih bisa lakukan dalam hidupmu. Itu bisa di buku catatan, di ponsel, di secarik kertas, tapi tulislah. Walaupun itu terasa gila, walaupun terasa jauh, ketika kamu menulis, kamu menyatakan iman. Kamu memberi makan harapan dan mengaktifkan gerakan spiritual di dalam dirimu. Dan saya percaya di akhir 21 hari ini, sesuatu akan mulai berubah. Mungkin bukan di luar, tapi di dalam dirimu. Dan itu adalah langkah pertama menuju transformasi yang akan datang. Kamu tidak terlupakan, kamu tidak ditinggalkan. Kamu masih berada di pusat rencana Tuhan. Dan janji-janji yang Dia berikan, Dia akan memenuhinya tepat pada waktunya, dengan kesetiaan yang kekal. Tarik napas dalam-dalam, angkat pandanganmu, dan nyatakan dengan iman. Saya akan hidup untuk melihat apa yang Tuhan janjikan. Karena kata terakhir, Dia pernah milik waktu, penderitaan, atau dunia. Kata terakhir, selalu milik Tuhan. Jadi, meskipun hari ini kamu menangis, meskipun hari ini kamu berada dalam kegelapan, ingatlah, dari tanah yang lembab, dalam dan tersembunyi tumbuh benih yang paling kuat. Kamu akan mekar, dan tidak ada yang akan membayangkan bahwa mekarnya dimulai dari dasar sumur. Teruslah melangkah, karena langit tidak melupakanmu, dan Tuhan masih menulis perubahan hidupmu. Mungkin yang paling menyakitkan saat ini bukanlah apa yang terjadi padamu, tetapi rasa takut bahwa tidak ada lagi kebaikan yang akan datang. Itulah kekosongan yang muncul saat kamu melihat ke depan, dan hanya melihat ketidakpastian. Itulah beban di dadamu saat memikirkan impian yang dulu terasa mungkin, namun kini tampak begitu jauh, begitu mustahil. Dan tanpa disadari, kamu mulai menerima pemikiran bahwa mungkin itu bukan untukmu. Namun aku perlu mengingatkanmu tentang sesuatu yang kuat. Masih ada janji-janji Tuhan atas hidupmu. Dan janji-janji itu tetap teguh, meskipun segala sesuatu di sekitarmu seolah berkata sebaliknya. Tahukah kamu ayat dalam Yeremia 29 ayat 11? Aku ini tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu masa depan yang penuh harapan. Ini bukanlah puisi, bukan hanya kalimat indah untuk menghibur. Ini adalah kebenaran abadi dari Tuhan yang tidak berubah, yang tidak berbohong, dan yang tidak pernah meninggalkan apa yang sudah Dia janjikan. Mungkin kamu berkata, tapi aku sudah terlalu lama menunggu. Atau, aku sudah banyak melakukan kesalahan, aku tidak pantas lagi. Atau bahkan, jika ini memang untukku, seharusnya sudah terjadi. Tapi tahukah kamu yang paling indah? Janji Tuhan tidak bergantung pada kelayakanmu. Janji itu bergantung pada kesetiaannya. Dan Dia tetap setia, bahkan saat kamu meragukannya. Ada orang-orang yang sepanjang hidupnya mendengar bahwa mereka tidak mampu, tidak cukup, dan tidak dilahirkan untuk menang. Mungkin sejak kecil kamu diajari untuk berpikir kecil. Mereka bilang, mimpi besar itu berbahaya. Jangan terlalu berharap, itu bukan untukmu. Dan perlahan-lahan, kamu mulai membiarkan mimpimu mati. Tapi Tuhan tidak menanamkan mimpi-mimpi itu dalam dirimu dengan sia-sia. Mimpi-mimpi itu ditanam dalam hatimu dengan tujuan. Dan meskipun waktu telah berlalu, Dia masih memiliki kuasa untuk menghidupkan kembali setiap mimpi itu. Mungkin kamu ingin menjadi musisi, tetapi tidak mendapat dukungan. Ingin memulai usaha, tetapi gagal. Ingin memiliki keluarga, tetapi waktu berlalu dan kamu masih sendiri. Atau ingin menjadi ibu, tetapi tes medis mengatakan itu tidak mungkin. Sekarang, semua itu terasa berat. Kamu melihat waktu berlalu dan merasa seolah Tuhan telah melupakanmu. Tetapi dengarkan ini. Ini belum berakhir. Waktu menunggu bukanlah tanda penolakan. Terkadang Tuhan menunda janjinya karena Dia sedang membangun kekuatan batinmu. Karena sebuah berkat yang diterima di waktu yang salah bisa menjadi beban. Sudahkah kamu melihat orang yang mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi tidak bisa mempertahankannya? Pernikahan yang dimulai dengan cinta, tetapi hancur karena kurangnya persiapan. Orang-orang yang kaya, namun kehilangan segalanya karena kekurangan kedewasaan.
Orang-orang yang terkenal, namun dihancurkan karena tidak memiliki dasar yang kuat. Tuhan tidak hanya ingin memberikan janjinya kepadamu, Dia ingin mempersiapkanmu untuk memikulnya. Dan tidak masalah jika saat ini semuanya tampak mustahil. Tuhan adalah ahli dalam mengubah yang mustahil menjadi mujizat. Sarah sudah sangat tua saat Tuhan berjanji bahwa Dia akan memiliki anak. Secara manusiawi, itu tidak masuk akal. Tapi tahukah kamu apa yang terjadi? Janji itu digenapi karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang memenuhi janjinya. Berapa kali kamu sudah melihat orang bangkit dari abu kehidupan mereka? Aiwan, hidupnya tampak semakin jauh dari mimpinya sendiri. Tetapi yang tidak disadarinya adalah bahwa jalan penderitaan itulah yang mengantarkannya menuju istana. Jalannya memang penuh penderitaan, tetapi tujuannya sungguh luar biasa. Mungkin kamu saat ini merasa persis seperti Yusuf. Dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya mencintai, dilupakan oleh mereka yang berjanji akan selalu bersamamu, terluka padahal sudah melakukan yang benar. Kamu merasa terjebak dalam situasi yang tidak berubah, kehilangan pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, bahkan harapan hidupmu. Yang tersisa hanyalah hati yang lelah dan tangisan yang tak terdengar. Tetapi justru dalam titik terendah inilah Tuhan hadir paling nyata. Saat kekuatanmu habis, disitulah Tuhan memperlihatkan bahwa Dialah sumber kekuatan sesungguhnya, tempat semua topengmu dilepaskan. Di titik terendah itulah keangkuhanmu runtuh dan kalimat "aku bisa sendiri" berubah menjadi "Tuhan, tolong aku". Berapa kali kamu mencoba menyelesaikan segalanya sendiri? Berapa kali kamu berkata, "Semua baik-baik saja", padahal hatimu hancur? Sekarang kamu berada di persimpangan, berhenti atau percaya kepada Tuhan, karena jurang yang kamu takutkan bisa jadi fondasi awal kehidupan baru. Sumur tempat Yusuf dibuang justru menjadi langkah awal menuju takdirnya. Tanpanya, ia takkan sampai ke Mesir, takkan bertemu Firaun. Tanpa perjalanan pahit itu, Yusuf tidak akan pernah menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Tuhan memakai setiap kejatuhan untuk mengangkatnya. Saat ini kamu mungkin menganggur, tanpa tujuan, bergantung pada belas kasih orang lain, merasa harga dirimu terluka setiap kali meminta bantuan. Kamu bahkan tak mengenali dirimu sendiri di cermin. Merasa kecil, tidak berdaya, putus asa. Tetapi dengarkanlah ini dengan iman. Masa sulit ini bukan hukumanmu, tetapi perjalananmu. Tuhan sedang membentuk kerendahan hati, belas kasih, dan ketergantungan penuh kepadanya. Jutaan orang telah menemukan penyembuhan melalui kesaksian dirinya, dan denganmu, itu bisa sama. Karena kamu tidak perlu juga pernah. Tidak perlu memiliki masa lalu yang bersih atau hidup yang teratur. Kamu hanya perlu menjadi diri sendiri. Pernahkah kamu mengalami hubungan yang menghancurkanmu? Pengkhianatan yang meninggalkan luka? Krisis keuangan yang membuatmu merasa gagal? Atau fase di mana kamu merasa kehilangan diri sendiri? Semua itu bisa disembuhkan. Lebih dari itu bisa menjadi jembatan. Jembatan antara siapa dirimu dulu dan siapa yang sedang dibentuk Tuhan untukmu. Namun, kamu harus melangkah. Kamu harus berhenti bersembunyi di balik rasa sakitmu. Berhenti berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, padahal tidak. Tuhan tidak bisa menyembuhkan apa yang masih kamu sembunyikan. Aku ingin kamu memikirkan sekarang segala sesuatu yang memalukanmu. Semua yang kamu sembunyikan di tempat paling gelap di dalam jiwamu. Sekarang bayangkan, bagaimana jika tempat itu adalah tempat Tuhan ingin menyinari dengan terangnya. Karena di dalam kegelapan terang justru bersinar paling terang. Di tengah rasa sakitlah harapan mulai tumbuh. Kamu bukanlah kesalahan. Kamu adalah cerita yang sedang ditulis oleh seorang penulis yang hanya menulis akhir yang penuh kemenangan. Bab-bab yang paling sulit seringkali adalah yang paling berdampak saat buku itu selesai dibaca. Mungkin kamu berpikir, tapi aku bukan siapa-siapa. Bagaimana Tuhan bisa menggunakan aku? Dan aku bertanya padamu, pernahkah kamu melihat Tuhan memilih orang yang sempurna dalam Alkitab? Daud adalah seorang pezina. Rahab adalah seorang pelacur. Petrus telah menyangkal Tuhan. Paulus adalah seorang pengejar orang Kristen. Namun, semua mereka diubah menjadi raksasa iman. Perbedaannya bukan terletak pada masa lalu, tetapi pada hati yang siap untuk menyerahkan diri. Itulah sebabnya hari ini, aku mengundangmu untuk mengubah rasa sakitmu menjadi tujuan hidup. Apakah kamu mengenal seseorang yang sedang melalui apa yang kamu alami? Seseorang yang hari ini menangisi apa yang pernah kamu tangisi? Maka jangan diam. Jangan sembunyikan ceritamu. Gunakan itu. Suaramu memiliki kekuatan, hidupmu memiliki arti, dan perjalananmu, betapapun sulitnya, sangat berharga. Mungkin kamu belum pernah mendengar ini sebelumnya, tapi kamu harus tahu, kamu lebih kuat dari yang kamu kira.
Dan meskipun dengan semua luka itu, kamu tetap sangat berharga bagi Tuhan. Apa yang dulu memalukanmu, besok bisa menjadi alasan seseorang bertahan. Jadi bangkitlah, sesuaikan mahkotamu, dan katakan pada dirimu sendiri, aku adalah bukti hidup bahwa Tuhan mengubah luka menjadi kesaksian. Ada saat-saat dalam hidup ketika semuanya runtuh sekaligus. Kamu mencoba untuk bertahan, mencoba untuk tetap tegak, mencoba untuk tersenyum, namun di dalam dirimu, sesuatu sudah hancur. Kamu melihat sekelilingmu dan tidak melihat jalan keluar. Kamu melihat ke dalam dirimu dan hanya menemukan kegelapan. Seolah-olah kamu jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam, sangat dingin, sangat gelap, sampai kamu tidak bisa lagi mengingat bagaimana rasanya hidup dengan ringan. Kemudian semkatasyamlah perasaan itu. Aku sudah sampai di dasar sumur. Dan kamu percaya ini adalah akhir dari segalanya. Tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu yang mungkin belum pernah kamu dengar. Dasar sumur bukanlah akhir. Seringkali, itu adalah titik tepat di mana Tuhan menemui kamu untuk memulai sesuatu yang baru. Ketika hidup menjatuhkanmu, ketika segalanya lepas dari tanganmu, ketika tidak ada lagi tempat untuk bersandar, di saat itulah kamu akan menyadari bahwa Tuhan masih ada di sana. Tidak jauh, mengawasi dari atas, tetapi ada di sisimu, di dasar, meraih tanganmu dan berkata, aku bersamamu. Dari sini kita akan naik bersama. Keterkaitan secara datang dalam bentuk kedamaian, dalam kekuatan untuk melanjutkan, atau dalam perlindungan yang tidak kamu sadari. Ingatlah ketika kamu merasa tidak akan bisa melewati masa sulit dalam hidupmu, dan meskipun tidak tahu bagaimana, kamu berhasil. Suatu saat nanti, kamu akan melihat kembali dan berkata, disitulah aku belajar untuk percaya. Disitulah Tuhan membuatku lebih kuat. Selama 7 hari ke depan, aku ingin memberimu tantangan. Luangkan 5 menit setiap hari. Hanya 5 menit. Kamu tidak perlu bisa berdoa dengan indah. Cukup berbicara dengan Tuhan seolah-olah kamu sedang curhat dengan teman. Bersikaplah jujur. Buka hatimu. Katakan semua yang kamu rasakan. Jangan berharap jawaban yang terdengar. Cukup bicarakan saja. Dan amati apa yang terjadi. Kamu akan mulai menyadari sesuatu yang baru. Sebuah kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Kekuatan di tempat yang sebelumnya hanya ada kelelahan. Sebuah permulaan baru di tengah kekacauan. Kamu tidak sendirian. Dan Tuhan tidak diam karena Dia lupa padamu. Dia diam karena Dia sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Jangan menyerah. Apa yang terlihat seperti akhir bisa jadi hanya jeda sebelum perubahan indah dalam hidupmu. Ada sesuatu yang sering orang tidak katakan padamu, tapi itu bisa mengubah cara kamu melihat hidupmu. Bekas luka yang kamu miliki bukanlah aib. Tua adalah tanda ketahananmu. Bekas luka itu tidak menceritakan apa yang menghancurkanmu, tapi apa yang telah kamu kalahkan. Mungkin hari ini kamu hanya melihat kesalahan, kegagalan, dan keputusan yang salah. Mungkin kamu berpikir, jika orang tahu apa yang telah aku alami, mereka tidak akan menghormatiku. Tapi biarkan aku memberitahumu sesuatu yang datang langsung dari hati Tuhan. Apa yang melukaimu di masa lalu mungkin justru yang Dia gunakan untuk membangkitkanmu di masa depan. Masyarakat mengajarkan kita untuk menyembunyikan rasa sakit, perjuangan, dan masa lalu. Tetapi Alkitab menunjukkan hal yang berbeda. Alkitab mengajarkan kita untuk mengubah trauma menjadi kesaksian. Pikirkan tentang Musa. Ia membunuh seorang pria dan melarikan diri ke padang gurun. Ia bersembunyi selama bertahun-tahun, merasa tidak layak, ditolak, dan frustrasi. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Dia mendatanginya dan berkata, kamulah yang akan aku pakai untuk membebaskan umatku. Tuhan memilih yang paling tidak mungkin, yang paling rapuh, dan mengubahnya menjadi alat pembebasan. Kenapa? Karena mereka yang melalui banyak hal, memiliki banyak yang bisa diberikan. Mereka yang ditolak tahu bagaimana mencintai dengan tulus. Mereka yang dikhianati belajar tentang nilai kesetiaan. Mereka yang dihina belajar untuk merangkul dengan penuh belas kasih. Yang kamu tidak didefinisikan oleh apa yang terjadi padamu. Kamu didefinisikan oleh apa yang Tuhan bisa lakukan melalui dirimu. Dan Dia menggunakan bagian dari ceritamu yang kamu coba sembunyikan. Berapa banyak orang yang hidup terhenti karena rasa malu? Berapa banyak yang menyembunyikan rasa sakit mereka untuk terlihat kuat? Berapa banyak yang memamerkan kehidupan sempurna di media sosial, tapi hancur di dalam? Mungkin kamu salah satunya. Mungkin kamu pernah berpikir, jika aku menceritakan apa yang telah aku lakukan, tidak ada yang akan menerima aku. Tapi bagaimana jika aku memberitahumu bahwa ada orang yang sedang menunggu untuk mendengar ceritamu? Bahwa kebenaranmu bisa menjadi dorongan yang dibutuhkan seseorang untuk tidak menyerah? Kebenaran membebaskan. Dan ketika kamu berbagi ceritamu dengan keberanian,
Kamu juga membebaskan orang lain dari belenggu mereka. Lihat kisah Joyce Meyer. Dia dilecehkan oleh ayahnya selama bertahun-tahun. Hidupnya penuh rasa sakit dan rasa malu. Namun suatu hari, dia memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan ceritanya, dan kesaksiannya telah mengubah jutaan hidup. Diamnya Tuhan terasa berat seperti batu di dada. Kamu mulai berpikir, apakah dia sudah melupakan saya? Tapi dengarkan dengan seksama, diamnya Tuhan bukan berarti dia tidak ada. Seringkali, justru dalam diamnya, Tuhan sedang bekerja lebih daripada yang kita bayangkan. Kamu tahu, ketika semuanya tampak berhenti, lowongan yang tak pernah dipanggil, jawaban yang tak kunjung datang, pernikahan yang tidak membaik, diagnosis yang tak berubah. Di tempat itulah, saat jiwa berteriak dalam diam, Tuhan bekerja lebih dari yang kamu tahu. Dalam Alkitab, ada saat yang sangat penting. 400 tahun diam antara perjanjian lama dan perjanjian baru. 4 abad tanpa kata seorang nabi, tanpa penglihatan, tanpa petunjuk. Namun, dalam keheningan ini, Tuhan sedang merencanakan semuanya. Ia mempersiapkan kelahiran Yesus, menyusun kerajaan, menghubungkan bangsa-bangsa, dan menetapkan jalan. Sementara tampaknya tidak ada yang terjadi, langit sedang bergerak. Dan denganmu pun demikian. Berapa kali kamu merasa frustrasi karena tidak melihat hasil apapun? Kamu bangun, berusaha kuat, berkata akan terus melangkah, tapi di dalam hatimu, kamu merasa lelah. Apa yang kamu tidak lihat adalah bahwa Tuhan sedang membangun sesuatu di belakang layar hidupmu. Dan hanya karena kamu tidak mendengar suaranya sekarang, tidak berarti dia tidak ada di sisimu. Kenapa? Karena dia sangat mencintaimu untuk memberikan jawaban di luar waktu yang tepat. Bayangkan seorang anak berusia 6 tahun meminta kunci mobil pada ayahnya. Meskipun dia meminta dengan tulus, ayahnya akan berkata, tidak, karena dia tahu waktu belum tiba. Begitu juga dengan Tuhan. Kadang, tidak bukanlah hukuman, itu adalah perlindungan. Kadang, tunggu bukanlah kekejaman, itu adalah perhatian. Dan saya tahu, menunggu itu menyakitkan. Sakit melihat orang lain maju, menikah, berkembang, membagikan kemenangan mereka, sementara kamu merasa terhenti. Sakit melihat mimpi-mimpi tertunda, sementara semuanya di dalam dirimu berteriak untuk perubahan. Tapi dengar, jika kamu sedang menunggu Tuhan, kamu tidak diam. Kamu sedang dipersiapkan. Berapa kali, tanpa sadar, kamu mencoba membuka pintu yang salah, memasuki hubungan yang menyakitkan, membuat pilihan impulsif yang menimbulkan penyesalan, mencoba melakukan segala sesuatu dengan caramu karena merasa Tuhan terlalu lama. Tapi Tuhan, dia tidak bekerja sesuai ritmemu. Dia bekerja dalam waktu yang sempurna menurutnya. Pikirkan ini. Dan jika apa yang kamu sebut sebagai penundaan, sebenarnya adalah waktu yang tepat untuk mujizat terjadi dengan cara yang benar, saya tahu ada malam-malam ketika kamu tidur sambil menangis di bantal. Tak seorang pun melihatnya. Kamu tersenyum sepanjang hari, tapi di dalam, kamu merasa habis. Kamu bahkan berdoa, tapi imanmu terasa lemah. Kamu berkata, Tuhan, aku tidak tahan lagi. Tapi tahukah kamu apa yang Tuhan jawab? Kamu sudah bertahan sampai sejauh ini, dan aku yang menopangmu. Akan ada orang yang meninggalkanmu, akan ada janji yang gagal, akan ada jalan yang tertutup. Tapi kasih Tuhan tidak pernah gagal, dan diamnya selalu mengandung tujuan. Di saat-saat di mana semuanya diam, kamu belajar untuk percaya bukan pada apa yang kamu rasakan, tapi pada apa yang kamu percayai. Ada perbedaan antara iman dan perasaan. Perasaan bisa berubah, iman tetap bertahan. Perasaan berteriak menyerah, iman berbisik, bertahan sedikit lagi. Mungkin kamu tidak melihat apa-apa sekarang, tapi akar yang tumbuh di bawah tanah juga tidak terlihat. Dan festival yang akan menopang pohon di masa depan. Kamu sedang menumbuhkan akar. Kamu sedang belajar untuk menjadi kuat. Kamu sedang berada di menture untuk menanggung berat berkat yang akan datang.